Guys, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Alwia dengan NIM 20021267818 dari kelas Kewarganegaraan B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS, yaitu menjawab beberapa soal dengan menggunakan media video. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama. Jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi akuntansi Universitas Riau. Menurut saya, kontribusi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa perguruan tinggi, karena di zaman era globalisasi ini, pendidikan Pancasila mendidik kita untuk bersikap nasionalisme, patriotisme, dan memupuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga kita bisa menguasai pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat. Dengan melakukan pembelajaran terhadap pendidikan kewarganegaraan, maka hal itu tersebut akan diharapkan akan melakukan pembangunan terhadap semangat kebangsaan, dan juga kebangsaan tersebut kemudian akan memberikan sebuah semangat baru dalam melaksanakan kemerdekaan di berbagai macam aspek kehidupan yang ada di Indonesia, yang mana kemerdekaan itu sendiri di berbagai macam aspek bukanlah hal yang mudah dan instan. Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka mahasiswa akan memiliki kepribadian yang baik, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila relevan atau berkaitan dengan nilai keagamaan. Apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Setelah mendapatkan materi kewarganegaraan, saya lebih sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, sesuai dengan sila keempat bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi banyak sekali kita lihat bahwa sekarang banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Untuk itu, setelah saya mempelajari materi ini, saya ingin berkomitmen dalam pencegahan korupsi dengan dukungan masyarakat sekitar agar negara kita bebas dari korupsi. Contohnya, seperti kita saat disuruh berbelanja oleh orang tuanya. Dengan uang sisa yang ada, kita jangan sampai memakai duit itu kecuali kita sudah mendapatkan izin dari orang tua. Jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Cari satu kasus, uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan ras, agama atau kepercayaan, dan golongan merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. Dijuluki dengan jamur khatulistiwa, keberagaman menjadi modal bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat. Manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa dapat dilihat dari berbagai macam aspek, yakni ekonomi dan sosial. Di aspek ekonomi, manfaat keberagaman adalah menjadi aset kekayaan bangsa. Secara keseluruhan, keberagaman budaya merupakan identitas negara. Indonesia merupakan negara yang beragam. Indonesia memiliki suku bangsa dan adat istiadat, budaya dan ras yang berbeda-beda tersebar di wilayah Indonesia. Namun, keberagaman tersebut terus dilakukan, diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan harus mengungsi. Yayasan Denny JA mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 65% berlatar belakang agama. Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilang nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik Ambon berlangsung pada tahun 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon berlangsung selama 4 tahun.
Bagaimana sih cara menghargai keragaman di masyarakat? Misalnya, tidak menghina kebudayaan lain, merasa ikut memiliki, ikut melestarikan kebudayaan daerah yang hampir punah. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mewujudkan cita-cita negara yang tertentunya. Harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, serta komitmen untuk menjadi negara yang maju, bermartabat, dan berwibawa. Dalam menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat, diperlukan sikap yang lapang dada, tulus, ikhlas, dan sikap rela menerima adanya perbedaan keberagaman. NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian, sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memahami eksistensi negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan batas-batas wilayah sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi Juanda yang telah menyatukan wilayah Indonesia dengan tidak lagi memberi ruang-ruang pada kantong laut internasional yang berada di antara pulau-pulau Indonesia. Dengan mengenal wilayah laut setiap warga, negara Indonesia akan tumbuh semangat nasionalisme untuk mencintai dan mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keinginan tersebut dapat dilakukan lewat pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di semua tingkat pendidikan maupun pendidikan non-formal dengan memperkenalkan eksistensi wawasan Nusantara yang banyak memiliki potensi yang dapat menghidupi masyarakat Indonesia dan juga memperkenalkan kepada semua warga negara tentang kerawanan wilayah Republik Indonesia dalam menghadapi negara-negara lain, terutama negara yang ada dalam batas-batas dengan wilayah negara lain. Sebutkan bentuk-bentuk hubungan antara negara dan warga negara, serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Kewajiban dari warga negara yaitu memperkenalkan budaya bangsa kepada masyarakat luar, yaitu dengan cara membentuk rasa cinta tanah air. Rasa inilah yang mendorong warga negara bangsa dan merasa bangga dengan segala hal yang berasal dari negaranya. Kedua, taat akan aturan. Warga negara yang telah memiliki hubungan emosional kuat dengan negaranya akan memberikan kepercayaan yang tinggi kepada negaranya. 3. Berusaha mengharumkan nama negara. Hubungan emosional ini yang kuat antara negara dengan warga negaranya akan memacu usaha pengharuman nama baik. Warga negara yang baik akan selalu menjaga kelakuan dalam bermasyarakat, baik di wilayah dalam maupun luar negeri. Hak. Setiap warga negara memiliki hak perorangan. Hak individu tersebut dapat dilihat dalam UUD 1945 pada pasal 27 sampai pasal 34. Beberapa contoh hak warga negara yang mutlak didapatkan oleh setiap individu yaitu hak hidup aman, 2. Hak berpendapat, 3. Hak berkumpul, yang keempat hak memeluk agama dan menjalankannya, hak mendapatkan pendidikan, hak meneruskan anak keturunan, hak bertumbuh kembang dengan baik, hak mendapatkan keadilan dan kepastian di mata hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.